ada bukaan dokter brigade siaga bencana. Itu wawancaranya juga lucu. Jadi malah ditanya, kamu kalau misalnya ditugaskan, terus ngemper mau? Udah biasa dok, saya ngemper, nggak mandi sudah biasa. Nah, sudah mulai nih, nah ada tawaran ke ikut Jawa Pos itu. Ya dicoba dulu 3 bulan. Bagaimana? Gitu. Kamu bisa mengatasi enggak dengan double job yang berbeda? Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada sore hari ini guys, saya kedatangan tamu cukup spesial. 98. Bekas teman ya. Teman terus lah. Teman terus. Iya nggak ada pokoknya ya, betul. Dia adalah Dr. Marta Kurnia Kusumawardhani, SPKFRI, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan neuromuskuler atau dulu bisa disebut spesialis rehab medis ya dulu ya. Kenapa saya datangkan beliaunya ke sini guys? Karena ini dulu teman wartawan. Jadi dia cukup lama juga sebagai wartawan Jawa Pos, waktu itu 4 tahun, dan kita juga pernah ketemu di lapangan. Saya waktu itu di Radar Surabaya harian ketemu dengan Dr. Marta ini ketika kita ngepost di UGD atau Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini kenapa? Kita murni kan orang umum, ketemu dengan dokter yang juga wartawan. Tentu kalau kita bicara soal rumah sakit, kasus-kasus rumah sakit, wah kita kalah dong beritanya dengan Jawa Pos waktu itu dengan Dr. Marta. Oke, langsung aja. Dr. Marta mungkin bisa perkenalkan latar belakang pendidikan, kenapa sampai tertarik ke jurnalistik dan juga wartawan. Waduh. Ini we talk like the old time ya. Oh iya. Nostalgia ini ya. Lama sekali aku nggak berjumpa dengan Mas Ma'ruf ini. Iya, terus betul. Berapa tahun ya? Udah lebih. Cukup lama. Ya. Ya kalau nama sudah tadi ya disebutkan. Jadi saya memang kebetulan saat ini, nggak kebetulan sih. Iya, betul. Saat ini memang sudah menjadi seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tapi memang masa lalu saya, tapi sekarang juga masih sih. Masih. Jadi dulu saat dokter umum ya, jadi waktu itu. Jadi dulu sudah lulus dokter umum dong. Sudah. Ketika jadi wartawan itu ya. Sudah. Waduh, jadi waktu bebas masuk keluar UGD. Kita kan orang wartawan biasa kan nggak bisa masuk sembarangan. Tapi kan tetap. Oh iya, pertemanan tetap. Beritanya apa Marta? Dan profesi, masing-masing profesi kan ada kode etiknya. Betul, dokter ada kode etik kedokteran. Jurnalis juga ada kode etik jurnalis. Itu yang benar-benar harus dijaga saat bekerja. Jadi waktu itu ini kalau mau cerita ya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun Jawa Pos ya? Jawa Pos itu awal 2003 kayaknya. Itu sudah dokter umum ya? Bukan sudah. dokter Lulusnya muda ya? 2002 saya. Oh gitu. Dokter itu lulus 2002. Kemudian waktu zaman dulu itu ada PTT kan. Kalau sekarang internship kayaknya. Nah, PTT itu kan PTT itu 3 tahun. Wow. Jadi, PTT itu bisa ke daerah. Nah, waktu itu juga gitu. Sebenarnya awalnya saya daftar ke Kalimantan. Nah, terus sama orang tua, waktu itu orang SK sudah turun. Sebenarnya. Terus orang tua lihat sungainya di Kalimantan itu yang besar-besar. Kayak laut. Iya, betul. Kamu nggak apa-apa, Tang. Jangan wes di sini aja gitu. Akhirnya ngurus sampai ke Depkes ya kalau dulu, sekarang kan Kemenkes, ke Depkes, akhirnya antri lagi untuk bisa PTT. Lah kebetulan di Jawa untuk bisa PTT di Jawa. Akhirnya balik di Jawa. Lanjut. Kebetulan ada bukaan namanya dokter brigade siaga bencana. Oh iya. Jadi dokternya itu home base-nya di rumah sakit besar di provinsi, tapi harus siap sedia kalau ada bencana dikirim. Itu tahun berapa? Itu tahun 2002 okay. itu. Nah, terus daftar, alhamdulillah. Jadi beda dengan
PTT kalau yang ke daerah itu tanpa seleksi. Nah kalau ini harus pakai seleksi. Jawa kan soalnya. Nggak Jawa aja sih sebenarnya. Penempatannya ada di Palembang ada. Karena ini dokter brigade siaga bencana. Jadi sistemnya itu ada tiga seleksi. Jadi pertama seleksi tulis, terus habis itu wawancara. Wawancara itu ingat saya ditanya oleh ada Prof. Kus Hartono almarhum, Dr. Urip Murtejo, pasti kenal nih Mas Mas. Itu flek gitu, teman flek ya. Ya sekarang beliau lagi sakit, mungkin didoakan ya. Segera sembuh. Oke. Nah itu wawancaranya juga lucu, istilahnya bukan ditanya keahlian dokternya tapi gini. Jadi malah ditanya, kamu kalau misalnya ditugaskan, terus nggak ada hotel, nggak ada apa, ngemper mau, gitu kan? Gitu ya? Iya, sampai ditanyanya jadi yang malah yang, lah kebetulan saya kuliah juga ikut kayak pecinta alam gitu. Ya, Sudah biasa dok saya ngemper kayak gitu. Nggak mandi sudah biasa. Iya kan harus siap-siap. Iya, maksudnya kalau bencana kan iyalah. Pasti porak-poranda kayak gitu. Nah, di situ masuk akhirnya alhamdulillah masuk, diterima. Nah, sudah mulai nih. Nah, ada tawaran ke ikut Jawa Pos itu. Terus nanya nih saya juga waktu itu ada pendaftaran terbuka atau kayak semacam internship dulu atau bagaimana waktu masuk di Jawa Pos? Kebetulan waktu itu memang butuh Jawa Pos pada waktu. Iya, jadi waktu itu butuh saya wartawan kesehatan yang profesinya dokter. Enggak juga sih kayaknya. Aku juga nggak tahu ya. Pokoknya waktu itu butuh terus ditanya mau nggak? Ya sudah dipanggil lah saya, diwawancara oleh Pimred, Korlip sama redaktur senior. Dulu itu ada dua sama almarhum Dokter Dewi ya. Dwi ya. Waduh cantik sekali tuh. Dia juga akhirnya sebenarnya dia Asmaruf yang teringat Dokter Dwi. Dia akhirnya kan menikah sama wartawan juga ya. Ya dulu deteksi. Saling kumpulnya itu. Tapi oke, lanjut. Almarhumah beliau sudah ya. Jadi sudah terus akhirnya ya biasalah tes hasilnya. Awalnya gini, saya sudah bilang saya ini posisi sedang PTT loh. Jadi saya nggak mungkin siaga. Nggak mungkin bisa kalau ditempatkan di rumah sakit Dr. Sutomo. Ditempatkan di rumah sakit Dr. Sutomo dan saya juga bilang sewaktu-waktu saya bisa cabut. Ditugaskan istilahnya ditugaskan kalau ada bencana kayak gitu. Ya dicoba dulu 3 bulan. Bagaimana gitu. Kamu bisa mengatasi enggak dengan double job yang berbeda. Kan sangat berbeda kan? Satunya urusan dokter, satunya urusan jurnalis, wartawan. Oke, dicoba 3 bulan ternyata lanjut. Dulu itu you dikasih apa? Halaman apa? Visitor ya. Visitor itu seminggu sekali satu halaman atau bagaimana? Setiap hari ya? Iya. Jadi setiap hari saya ngantor di Dr. Sutomo dan di Jawa Pos. Grapena, lantai 4 tuh. Iya. Itu gitu sampai saya benar-benar waktu itu ingat itu. Jadi bagaimana cara membagi waktu. Nah, dokter UGD itu kan jaganya kan shift ya, Mas Ma'ruf. Shift pagi, siang, malam. Nah, akhirnya supaya bisa ngontrol ini kadang shiftnya itu saya pilih shift malam. Soalnya kalau misalnya harus hunting berita pagi itu, nah itu kan bisa saya kumpulkan memang. Nah kebetulan memang Visite ini nggak hot news ya istilahnya. Timeless. Iya. Timeless terkait kasus-kasus kesehatan. Jadi kalau bisa benar-benar manajemen waktu. Jadi sehari itu misalnya hunting lah sebanyak-banyaknya. Nanti kan bisa untuk buat berapa hari kan istilahnya untuk simpanan berita kan. Dulu itu ketika Mas Saluf di situ itu ada berapa dokter yang di Jawa Pos? Selain Dwi, kamu kemudian Dokter Anda yang sekarang masih sudah pensiun ya. Itu sampai Dokter Anda. Iya, Dokter Anda. Anda Marsudinta. Iya. Terus akhirnya lanjut. Nah, itu sebenarnya juga aku ngobrol terus, Mas. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi, nah ini ada enaknya juga waktu tahun 2004 itu kan ada tsunami Aceh, ingat nggak? Oh iya, ya betul tsunami Aceh. Nah karena itu bencana, aku kan ditugaskan ke sana sebagai dokter brigade siaga bencana.
Jadi sama Jawa Pos saya izin berapa 1 bulan, nggak apa-apa, berita terus. Akhirnya kan tulis akhirnya laporan. berita tsunami. Iya, wah, keren. Jadi dan waktu itu nggak kayak sekarang. Jadi waktu itu masih Enak zamannya ya Jawa Pos warnet. nggak mengeluarkan duit biaya untuk numpang. Iya. Iya. Gitu. Warnet zaman dulu kan nggak kayak Iya, sekarang. betul. Warnet di Aceh jam berapa itu udah gelap. Waduh. Mas, wis peteng Mas. Jadi Berapa bulan di Aceh? 1 bulan aku. Oh, 1 bulan. Jadi Langsung ke lokasi iya, bencana. ya tetap kita di rumah sakit. Di rumah sakit. Terus ke pengungsian. Itu yang kau ceritakan untuk box itu ya, features-nya ya. Features-nya bagaimana di sana kayak gitu. Istimewa. Bau anyirnya Iya. Wow. mayat Wow. kayak gitu kan masih. Iya. Terus bagaimana depresi sosialnya. Nah, itu Waduh. Yang repot ya itu waktu berita warnet itu tutup jam 9. Wow. Nah, Mas Ma'ruf tahu sendiri kan kalau nasional itu deadline-nya bisa di atas jam 9 kan. Nah, jadi kadang ada terpaksa telepon-teleponan akhirnya sama redaktur. Orang laptop zaman dulu itu ada tapi sangat terbatas, laptop mahal itu sekali. mahal sekali. Jadi akhirnya ayo diceritakan diceritakan lewat telepon. Jadi kalau sudah Sambungan ketik di warnet, interlokal ya sambungan dulu itu interlokal. lokal. Ya Allah, kalau sekarang mah enak. Iya, Kirim. sudah teknologi memudahkan segalanya. Oke, lanjut. Lanjut aja. Jadi itu suka dukanya itu kalau pas bencana, jadi kita juga bertugas sebagai dokter, terus sekaligus cari berita kayak gitu, Mas. Ini yang menarik. Anda berarti ketika juga jadi dokter, juga jadi jurnalis atau reporter, kan ada 2 etika profesi yang dipegang. Saya sih sebagai wartawan kesehatan, kan sebagai orang umum tidak bisa masuk bila ada kasus-kasus menarik. Anda sebagai dokter kan bisa masuk. Gimana? Anda membagi apakah menggunakan sebagai etika jurnalis atau etika kedokteran ketika ada kasus yang sangat tertutup, kedokteran kan covered, sedangkan jurnalis kan open. Bagaimana Anda membagi etika media dan profesi? Ya, ini jadi ingat kode etik ya, kode etik. Ada 2 kode etik yang dipegang. Betul. Ini jadi ingat kasus dulu memang Iya. ada. Ya Allah, jadi waktu itu Pokoknya waktu itu, kalau ini kasusnya kesehatan, jika ada di situ, kita kalah terus beritanya. Mengapa itu koran Jawa Pos itu kan jurnalisnya kan dokter-dokter semua. Ya gimana? Iya, nah itu pernah waktu itu memang ada kasus, jadi memang yang istilahnya tidak boleh dipublikasikan. Dan kebetulan dirawat di RSUD Dr. Sutomo IGD kan, di IRD. Nah, waktu itu saya kan dokternya gitu. Saya memang waktu itu bisa bebas masuk. Istilahnya ke kamar pasien juga bebas, tapi sebagai apa? Kan sebagai dokter. Nah, jadi waktu itu gitu. Memang dari Pimret ada Marta dan redaktur lah. Marta tolong dong carikan berita terkait itu. Kamu kan bisa masuk. Ya saya bilang, iya Pak, saya bisa masuk. Carikan berita. Bapak mau saya sebagai wartawan apa dokter Pak? Wartawan. Sebentar. Wartawan nggak boleh Pak. Loh lah kamu masuk? Saya masuk sebagai dokter Pak. Iya Pak. Kalau saya masuk sebagai dokter ya saya memang merawat pasien istilahnya dengan sebagai menjunjung tinggi kode etik kedokteran saya. Betul. Kalau memang di situ disumpah misalnya nggak boleh, kan ada sumpahnya juga. Betul, dan di situ memang tercatat tidak boleh kasus ini dipublikasikan, tidak boleh diberitahu ke wartawan. Bukan berarti saya wartawan terus, saya dokter, saya wartawan. Ya di situ. Ya akhirnya ya, baik seperti itu. Untungnya sih redakturnya juga baiklah tahu ya, mengerti. Waktu itu infonya ya ada almarhum fotografer. Gimana dokter sudah dokter lo ya itu sama almarhum Yuyung Abdi. Yuyung Abdi waktu itu belum ya. Belum. Tolong, saya mau itu. Iya, istilahnya gini ya mungkin nggak beliau aja banyak kan, teman-teman fotografer kan juga. Fotografer. Mbak, gitu apa dok, masuk dong dok, bukain itunya sedikit, kordanya sedikit, nanti kita shoot dari sini.
Loh, nggak boleh kok. Ya nggak boleh loh dok, loh saya masuk tapi kan sebagai dokter bukan wartawan. Saya harus minta izin ke pasien misalnya, apakah bersedia untuk diliput. Kalau nggak bersedia ya sudah kan. Zaman dulu itu etika jurnalistiknya tinggi. Ya semoga saat ini juga masih seperti itu ya. Nggak kadang ada stalker, ada apa itu kan kalau sekarang apalagi medsos kayak gini kelihatan langsung upload. Nah, upload seperti itu. Anda sekarang juga itu ya kepala humas UNER ya. Rumah sakit UNER ya. UNER. Kepala humas UNER. Ya, alhamdulillah memang sejak tahun 2020 akhir saya diamanai menjadi namanya itu Pusat Komunikasi dan Informasi Publik UNER. Di situ. Di tengah pandemi ini perkuliahan mahasiswa gimana? Apakah di UNER ada studio khusus untuk para dosen ngajar atau bagaimana? Atau online terus atau bagaimana? Ada seperti itu enggak? Oh ya, ini kalau terkait perkuliahan itu kan memang online ya. Selama pandemi sekarang sudah mulai mungkin sudah mulai beberapa ada yang offline yang memang diperlukan, terutama yang praktikum. Nah, kalau yang online ini memang ada direktorat ya, istilahnya ya menyediakan tempat sih memang kita untuk istilahnya rekaman kuliah. Nah, sebenarnya bisa diakses oleh mahasiswa itu kita punya namanya Cyber Campus. Jadi materi kuliah baik berupa video, PPT ataupun apapun itu ya, tugas-tugas itu bisa diakses di situ. Jadi misalnya nih dosennya mau ngajar kuliah nih. Nah, mata kuliah apa? Beliau bisa tapping video nanti diupload di namanya aula ya di Cyber Campus itu nanti sehingga mahasiswa bisa mendownload dan melihat sendiri videonya. PPT juga demikian. Atau kalau mau ngajar online ya silahkan, kita menyediakan istilahnya Zoom-nya itu kita sediakan. Maksudnya kok kita UNER menyediakan. UNER yang menyediakan. UNER. Siapa tahu nanti antara UNER dan kita ada kerjasama ya. Ini arahnya ini. Dokter Martha, kita bicara ke spesialis you kan. Saya kecenderungan nyebut yang istilah lama ya, rehab medis ya. Medik. Apa pentingnya sih rehab medis? Karena terus terang istri saya sih dulu ya sudah 5 tahun pernah stroke ya. Kemudian salah satunya juga istrinya ini ternyata pasien dokter Martha. Istri Pak kenal yuk. Itu temen itu. Waktu wartawan gitu kan. Dia kan stroke ya. Apa pentingnya stroke sama dari rehab medis itu? Kenapa perlu direhab medis? Ya ini stroke ya. Jadi memang kalau rehab medik dibilang penting itu, kalau bilang nggak penting juga bukan nggak penting. Iya, kenapa berdiri ilmu pengetahuannya kan ya. Jadi rehab medik ini mungkin kita harus tahu di ilmu rehab medik ini khususnya menangani terkait gangguan fungsional. Bingung ya? Tahu nggak gangguan? Jadi misalnya gini, tangan, kita punya tangan. Iya, betul. Fungsinya tangan untuk apa? Menggenggam, gitu kan. Memegang, mengangkat. Iya. Nah, seperti itu. Nah, tangan ini bisa ya seperti tadi misalnya stroke contohnya. Tangan ini kan bisa lemah. Lemah. Akhirnya ada gangguan fungsi yang awalnya bisa memegang normal dan mengangkat. Untuk memegang begini mungkin susah kan. Disitulah peran rehab medik salah satunya. Jadi untuk meningkatkan fungsi yang sudah berkurang dengan berbagai macam. Jadi ada latihan, ada namanya modalitas. 18. Jadi kalau stroke kan juga macam-macam ya. Misalnya yang tidak bisa jalan, seperti itu. Kalau tidak bisa jalan dilatih. Jadi ada namanya kalau di kita itu di kedokteran itu ada namanya fase akut dan fase subkronis atau kronis. Fase akut itu biasanya kalau habis serangan nih, misalnya ini stroke ya, kita bicara tentang stroke. Kebetulan memang kalau konsultan neuromuskuler, rehab konsultan neuromuskuler itu ke arah neuro itu saraf, muskuler itu otot. Jadi ke saraf dan otot lah istilahnya gitulah. Jadi gangguan fungsi yang diakibatkan oleh gangguan organ pada neuro atau saraf dan otot. Nah, seperti itu. Nah, ini kayak stroke kan ada serangan. Serangan itu tiba-tiba lemah kan, kadang lemah separuh. Betul. Nah, itu kan ditangani biasanya memang dokter saraf yang kompeten di bidang stroke itu dokter saraf. Nah, setelah dokter saraf
akses ya, mengakses, atau mendiagnosis dulu. stroke dan sebagainya. Nanti tinggal dokter sarafnya memutuskan ini sudah waktunya rehab. Nah, jadi memang kita bisa masuk sekitar di hari kedua atau ketiga saat fase akut itu. Jadi waktu masih dirawat di rumah sakit pun rehab sudah ikut supaya nanti menyiapkan. Kan kadang cuma tiduran, jadi pulang nanti sudah lumayan bagus kan fungsinya. Nah, tapi biasanya ada yang cepat, ya kan? Membaiknya cepat, ada yang lama. Jadi walaupun sudah istilahnya sudah keluar rumah sakit, kakinya masih lemah, masih belum bisa berdiri, nah itu harus diteruskan. Selain tetap harus kontrol ke dokter utama, dokter sarafnya itu. Kalau toh gini, biasanya kalau kita bicara stroke, pasien setelah melewati stroke ya, pasti kan ada defect. Kemudian saraf merujuk ke rehab medis, bisa nggak defect itu diperbaiki? Katakanlah kalau semula memegang normal, tapi nanti ketika rehab medis bisa normal, apa bisa seperti itu? Nah itu namanya defect. Mungkin defect itu pastinya lesi di otaknya luka kan, ada luka. Nah itu dilihat lokasi, dilihat berapa besarnya lukanya itu, defectnya itu biasanya kan dari CT scan itu loh nanti kan kelihatan. Jadi dulu pernah kita lihat itu. Ya itu nanti kita lihat. Kemudian ada faktor-faktor risiko lain, misalnya apakah ada hipertensi, ada kencing manis, terus kemudian usia. Nah itu juga mempengaruhi, penyakit jantung, merokok, kayak gitu-gitu. Nah kalau perempuan itu biasanya juga obat KB itu juga salah satu yang bisa mempengaruhi. Nah itu jadi banyak faktor sih. Nah kalau rehab ini, nah ya itu kalau misalnya lesinya itu kecil, kemudian kelemahan, jadi ada ini aku nanti pelajaran kedokteran nih Mas, pusing nggak Mas? Dikit aja. Jadi namanya ada istilah neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu saraf itu seperti sel yang lain itu juga bisa memperbaiki diri, tapi ada yang enggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, kita ngejar waktu itu. Jadi karena itu kalau semakin Tapi awal. memang ada kasus yang bisa kembali normal. Ada. Ada ya? Ada. Tentu, banyak. Banyak. Lesitasnya apa itu lukanya tidak terlalu parah gitu kan. Iya, dan faktor-faktor risikonya juga nggak terlalu ini. Biasanya memang ini ya, kalau yang salah satu yang penting itu juga motivasi pasien. Motivasi pasien. Jadi ada motivasi pasien dan dari keluarga, Mas. Betul. Support dari keluarga. Betul. Jadi istilahnya gini, sebenarnya pasien itu sudah bisa berdiri nih, tapi dimanja. Nggak usah berdiri, nggak usah makan, nggak usah diambilin. Betul. Ini pelajaran juga ya. Saya pernah ada Dr. Samsu waktu dokter saraf, dokter saya. Bahwasanya apa sih kategori seorang pasien stroke itu sembuh? Itu adalah bisa mandiri, bisa dia makan, mandi sendiri. Cuman terkait manja, memang istri waktu itu ya cukup lumayan kan, dia tidak manja, dia malah menolak dibantu untuk kaki itu nggak mau dia, apalagi kursi roda nggak mau. Ternyata hasilnya memuaskan. Apa kan? Seperti itu kan? Iya benar. Jadi pasien juga harus motivasi kuat untuk bisa berjalan sendiri tanpa alat bantu kan, seperti itu. Ya memang harus dilihat ya. Ada kekuatan otot yang ini bisa berjalan. Jadi kita dokter kan bisa ini bisa. Ada kayak gitu. Ini bisa berjalan tapi kenapa kok masih pakai kursi roda? Ya betul. Gitu. Jadi harus motivasi sendiri dari pasien untuk strength gitu kan. Keluarga. Nanti keluarga pasiennya juga termotivasi, keluarganya yang nggak usah. Padahal sebenarnya kalau dia bisa mandiri sembuh itu berapa persen, 80-90% lah dari pasien sendiri kan. Keluarga harus mendukung. Jangan dimanja. Kasarannya kan seperti itu. Ini kan kita rehab medis. Jadi latihan, pokoknya kadang gitu. Memang ada yang istilahnya kayak keluarganya sangat suportif, orangnya kalau keluarga bilang males ini dok, kayak itu gitu. alamat pasti palsu. Alamat pasti dia nanti suka di kursi roda terus, atau dia nanti jalan pakai alat bantu terus. Iya, dan itu sebenarnya ada komplikasinya loh, kasihannya kan gitu. Kalau di kursi roda terus dia nggak bergerak, kan betul. luka.
Iya. Karena tekanan terus. Oh, Atau terus misalnya kakinya nih kan posisinya nekuk terus. Nekuk terus. Jadi nanti begitu digerakkan kok nggak bisa lurus, nggak ini karena kan lebih banyak dilipatnya, lebih banyak posisi duduknya. Kalau di alat bantu ruang kedokteran rehab medis itu kan ada tempat jalan jalan kaki itu kan diajari seperti itu kan ya. Oke. Sekarang gimana? Kegiatan nulisnya masih terus atau bagaimana? Atau hanya nulis press release saja? Iya. Apa tidak ada kerinduan untuk menulis panjang-panjang atau laporan features atau bagaimana? Iya, nah itulah. Iya sebenarnya ada rindu banyak kan? Tapi masih di draft semua. Maksudnya nggak di launching, jadi nulis gitu udah disimpan di file. Sudah ada buku? Belum. Nah, ini rencana sih ya. Betul. Mau rencana publish buku. Waduh, buku apa ini? Ya terserah kan. Bukan buku komik kan? Bukan. Iya itu ya. Ini soalnya ya. Nah humas ini kan juga relatif baru bagi saya. Berapa lama sudah di humas? Uner? Setahun lebih Mas. Setahun lebih. Belum ada 2 tahun. Ya ditawari mungkin dulu pernah pengalaman di Jawa Pos kan. Bisa jadi ya. Nah jadi belajar lagi nih Mas. Aku belajar lagi terkait kehumasan apa lagi. Berarti dulu di Jawa Pos berapa tahun totally? 4 tahun 4 tahunan. 4 tahunan. Iya 4 tahunan. Sampai waktu itu Asrul ya. Iya. Asrul masuk ya. Ada rubrik itu, novel itu, yang belanja itu loh, yang dapat belanja itu ingat saya waktu itu. Terkait kesehatan. Saya sama almarhum. Enggak terkait kesehatan terus kan kalau. Bukan. Enggak. Sama sekali enggak terkait kesehatan yang itu. Sejak kapan Anda tidak menulis terkait kesehatan kok sifatnya umum? Tahun berapa ya itu? Itu 2000. Oh, gitu ya. 2005 kayaknya. Sudah 2005. nangani rubrik-rubrik umum. Iya, Oh. Ya, dulu sudah. kan kalau kita, wah ini dokter kesehatan aja kan seperti itu. Iya, nggak tahu dipercaya waktu itu dan untuk jalan ngurusin, kan? Alhamdulillah. Tapi memang kerinduan menulis masih ada kan? Pasti masih ada. Makanya akhirnya ya kayak gini. Oh iya ini jadi kan ada majalah dokter nih. Itu sempet lah jadi pemeretnya juga sempet. Sekarang masih juga jalan itu majalah? Masih di Uner ya? Iya, jadi kan majalahnya alumni FK ya. Kayak gitu. Iya, tapi memang kalau disuruh milih kemarin kan dulu itu gitu. Kenapa saya berhenti jurnalis kan karena harus memilih. Betul, harus milih kan? Karena kan kemudian Anda terjun ke mengambil spesialis kan. Di satu sisi ini profesi jurnalis masih jalan. Anda kan harus memilih. Iya. Akhirnya milih dokternya. Tapi ada yang milih tetap jurnalis juga. Iya, karena waktu ujian spesialis sempat ditanya juga. Gitu. Kamu masih di Jawa Pos? Kamu masih bisa nih kira-kira? Iya. Gitu kan. Enggak, saya akan tetap memilih jadi dokter. Dokter. Tapi sekarang sama nulis-nulis dikit. Oh iya. Prakteknya di mana aja sekarang? Saat ini ya karena saya pegawai negeri ya, saya di pegawai negeri ya? Ya, di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Sama ada Siti Hajar itu. Ya, kalau prakteknya karena rumah di Sidoarjo, prakteknya di Siti Hajar sama ada satu lagi Rumah Sakit Al-Mawardi Krian. Oh, Krian. Seminggu berapa kali full? Enggak full. Juga ngajar atau bagaimana? Iya, kalau di RSUD Dr. Sutomo kan otomatis juga ngajar ya, ngajar PPDS, ngajar DM. Kalau di UNER kan otomatis ya ngajar ya. Ngajar. Oke, the last one mungkin ada tips apa untuk viewer mungkin yang muda kepingin jadi dokter yang juga jurnalis atau bagaimana? Ya intinya itu jangan takut untuk mengembangkan diri. Jangan di depan jangan bilang saya tidak bisa, jangan. Jadi saya selalu memang menekankan bahwa sebelum kamu melakukan itu bilang saya bisa. Setelah kamu melalui, kalau memang kamu nggak bisa, barulah kamu mungkin beralih ke hal yang kamu bisa. Jadi selalu terus berjuang dan jangan pernah berhenti jangan berhenti mengembangkan dirimu. Kalau jadi dokter, cuman ya itu, kalau jadi dokter ya jadilah dokter yang baik. Kalau jadi jurnalis, jadilah jurnalis yang baik.
nggak ada masalah dokter dan jurnalis punya kode etik masing-masing. Dan itu harus dipegang. Jangan dicampur adukan. Betul. Saat kamu menghadapi itu, ingatlah sekarang posisimu apa. Iya. Pikirkan dulu. Saya dokter, oke. Berarti yang harus dipegang adalah kode etik kedokteran. Etik dokter. Tapi saat rahasia saya jurnalis, betul, rahasia pasien kan. Kalau jurnalis open. Antara keterbukaan dan ketertutupan kan. Iya, tapi jurnalis juga ada kode etiknya kan, bahwa betul. ketika orang off the record, kita harus respect iya, terhadap perkataan itu off the record. Jadi memang tidak boleh kalau memang harus sesuai seizin dengan narasumbernya. Dan juga harus gitu. both side cover. Both side cover story. Ya, objektif ya. Objektif. Opini tidak boleh masuk. Secara wartawan senior. Enggak lah. Iya, tapi aku kan senior juga. Aku di Humas langsung ketemu sama teman-teman. Ketemu. Iya. Tapi memang kita bicara soal rumah sakit umum dulu dan sekarang beda ya. Kasus-kasus di UGD Dr. Sutomo. Atau ada peningkatan atau bagaimana? 97. Nah, ini saya karena saya sudah direhab ya, Mas. Rehab. Jadi agak blank saya. UGD. Ya mungkin kasusnya hampir sama sih. Dulu itu kita ingat ya kalau rumah sakit Dr. Sutomo itu kalau ada bayi kembar, mungkin sampai sekarang bayi siam itu baru publish itu enak kan. Iya, Dr. Agus Saryata almarhum itu memang luar biasa itu beliau. Urip juga sangat membantu wartawan rumah sakit. Jadi gini, waktu itu ketika saya pribadi kunjungan yang kamu nanti ketika wartawan baru ditempatkan di kamar mayat. Waduh. Wah. Tapi ternyata ketika kita sudah jalani, petugas kamar mayat jadi teman. Loket UGD jadi teman. Soalnya mau berita. Jadi teman akhirnya. Iya kan. Bad news is good news bagi wartawan. Jadi nggak ada itu nanti takut kamar mayat tuh. Kita pernah, Pak, kita kan kriminal. Kriminal juga ngepost di rumah sakit. Mana mayat yang baru ditemukan? Itu di kamar S. Kamar yang penyimpanan itu kan terbakar. Dan seperti itu kalau memang kalau kita menempuh ya kita harus profesional juga kan. Oke, mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan? Sudah saya rasa. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para viewers milenial kita dan juga mungkin yang ingin ingin menempuh antara profesi dokter atau profesi jurnalis. Oke, guys. Terima kasih. Itu tadi bincang-bincang santai dengan Dr. Martha. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Anda tetap jaga kesehatan dan tetap prokes. Yes. Thank you. Setuju.